Kitab tafsir banyak menyebut tentang qaturah ni bermaksud bakhur. Bakhur ini adalah kayu gaharu. Bila dunia Arab dia tidak kenal sangat Nusantara ke alam Melayu, tetapi dia menamakan individu itu dari apa yang terkenal di tempat dia. Jadi kayu gaharu ini tidak ada di tempat lain kecuali di alam Melayu. Iya, nggak ada. Gaharu itu cuma ada di tempat kita ini, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Oke teman-teman semua, kali ini kita masih mau melanjutkan mereaction video yang masih berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan tentang dunia ini ya guys ya. Misteri-misteri yang masih banyak belum kita ketahui, belum banyak orang yang mengetahuinya. Dan kali ini kita akan lihat satu video yang judulnya Melayu Kuno dan Agama Nabi Ibrahim alaihissalam dari Profesor Dr. Solehah Yaqub. Nah, ini belum pernah juga aku reactionnya Profesor Dr. Solehah Yaqub ini, tapi sepertinya bagus banget video ini. Dan kalau sudah mengenai asal muasal atau sejarah Melayu kuno yang disambungkan dengan sejarah Islam gitu kan. Seperti yang kita tahu kalau di Nusantara ini, di Melayu ini banyak sejarah-sejarah kita itu yang diputar belokkan oleh bangsa asing dulu ya. Sewaktu penjajahan tuh banyak sejarah-sejarah yang dihilangkan maupun diputar balikkan faktanya ya. Jadi kita sekarang itu sudah banyak yang mencari-cari tahu yang sebenarnya sejarah sebenarnya itu seperti apa. Nah, mungkin salah satunya ini juga bisa menjelaskan sedikit banyak tentang asal muasal bangsa Melayu kuno dengan agama Nabi Ibrahim waktu zaman dulu tuh ya guys ya. So, langsung aja kita lihat ya guys ya videonya. Yuk. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Le? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Nah, ini dia videonya. Demi Melayu. Nah, jangan lupa di subscribe guys. Demi Melayu. Nabi Ibrahim seperti saya sebutkan tadi, ada isteri dia ada 4 orang. Ya. Dan sebagaimana yang saya kaji, sebab saya buat genealogi itu selama 13 tahun. Jadi kita nampak tahu dia punya mana melompong sebagainya. Nabi Ibrahim dia lebih kurang 2000 BC. Okay. 2000 BC dia punya tarikh dia. Jadi daripada 2000 BC itu dia mempunyai 4 orang isteri. Ya. Yang pertama ialah Siti Sarah. Ya. Siti Sarah adalah orang Iraq. Nabi Ibrahim orang Iraq. Mereka orang Iraq, berbangsa Akadi, berbahasa Akadi, bertulisan menggunakan tulisan Bismari. Mereka bukan orang Yahudi, bukan menggunakan bahasa Hebrew. Oh, berarti Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi ya? Akadi ya bangsanya ya? Ya. Bahasa Akadi ini adalah Semitic language. Dia adalah terbit daripada perkataan bahasa Arab.
Oh iya, Okey. mirip-mirip. Yang kedua ialah Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah Kipti, Arab Kipti yang daripada Mesir. Dia merupakan orang istana kepada Maharat, pada Raja Mesir yang pernah nak khianat kepada Siti Hajar, Siti Sarah pada ketika itu. Dan untuk mengucapkan terima kasih kepada Siti Sarah kerana memaafkan dia, maka Raja Mesir itu, dia bukan Firaun Raja Mesir zaman dulu. Nama lain. Dia menghadiahkan Siti Hajar kepada Siti Sarah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah Qaturah. Qaturah ini seorang. Nah ini Qaturah ini yang dihubung-hubungkan ibu dari bangsa Melayu itu dari Qaturah ini ya guys ya. Banyak yang menghubungkan seperti itu. Memang banyak kajiannya ya. Dan kayaknya memang betul ya, bangsa Melayu itu keturunan dari Qaturah ini. Ataupun satu watak yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir banyak menyebut tentang Qaturah ni bermaksud bakhur. Bakhur ini adalah kayu gaharu. Bila dunia Arab dia tidak kenal sangat Nusantara ke alam Melayu, tetapi dia menamakan individu itu dari apa yang terkenal di tempat dia. Jadi kayu gaharu ini tidak ada di tempat lain kecuali di alam Melayu. Iya, nggak ada. Gaharu itu cuma ada di tempat kita ini guys ya. Apalagi kalau di Arab, mana boleh tumbuh kayu gaharu di Arab itu. Mungkin sekarang bisa ya dengan bantuan teknologi. Tapi zaman dulu mana bisa tumbuh gaharu, nggak ada juga gaharu di sana. Jadi ada beberapa tempat di kawasan Champa itu ataupun Vietnam sekarang. Kalau kita tengok daripada Google sekarang pun, Nantrang yang ada di Champa itu dulunya nama Keturah. Dulunya nama Keturah. Jadi Champa itu merupakan satu pelabuhan terbuka. Pelabuhan yang terbuka dan terkenal. China pun suka datang ke Champa itu. Kerana di Champa itu ada satu beras. Dia panggil beras Champa. Beras Champa disukai oleh Maharaja China. Dan kerajaan China belajar macam mana nak tanam beras itu. Dan itu kawasan Champa. Adakah sebelum Qaturah itu sudah ada orang? Ada. Dunia Melayu pada ketika itu sudah ada orang, tetapi dia bukan agama Hanifah. Bukan agama Nabi Ibrahim. Maksudnya dia bukan Hindu, dia adalah kepercayaan kepada alam semula jadi. Oh iya, dulu kan di daerah kita ini ya, di daerah Melayu ini ya, di Melayu, di Jawa juga ya, itu kepercayaan. Kalau di Jawa ya, yang setahu aku kepercayaannya itu kayak kejawen gitu. Jawa kuno tuh agamanya kejawen, jadi dia percaya sama alam semesta lah ya. Dia nggak punya Tuhan, ada sih Tuhannya atau gimana ya. Pokoknya bukan Hindu, bukan Buddha lah ya, bukan monoteis gitu ya. Dia lebih kepada kayak menyatu dengan alam, percaya sama nenek moyang, leluhur gitu ya. Kayak gitu dulu, zaman dulu itu. Belum ada masuk Islam, Buddha, Hindu yang pertama-pertama kali ya. Apabila anda jauh daripada tauhid, maksudnya tidak ada nabi datang, tidak ada orang saleh yang datang untuk mengajar monoteism. Monoteism. Anda mesti rasa untuk memegang kepada sesuatu, anda mesti merujuk kepada gunung, pokok, alam semula jadi. Iya, betul. Itu bukan agama Hindu. Bukan. Itu agama yang berpegang untuk menjaga diri sendiri. Iya. Protect self. Nampak tak? Jadi sekarang daripada situ kita faham bahawasanya sudah ada orang lain di alam Melayu, tetapi bukan agama Hanifah. Ya, udah lama orang-orang di daerah Melayu deh, kawasan Melayu, di kawasan Nusantara ini dulu. Ya mungkin saat zaman-zamannya di bawah Nabi Nuh itu sudah ada. Pasti sudah ada kan, dulu Sundalen kan dulu belum kepecah gitu kan. Sebelum banjir besar itu kan belum kepecah. Terus dia setelah kepecah tanahnya itu kan dulu Sundalen itu nyatu kan. Malaysia, Sumatera, Jawa sampai Papua sana tuh nyatu semua kan. Nah, setelah banjir besar tuh kayaknya dia jadilah pulau-pulau kecil-kecil sekarang itu. Pasti sudah ada lah orang-orang di alam Melayu zaman dulu. Dan juga yang di Kedah itu kan yang ditemukan 800 tahun sebelum Masehi itu ya, 800 BC itu. Nah, itu tua juga itu. Sejaman Nabi Daud itu ya. 200 tahun sesudah Nabi Daud itu ditemukannya. Berarti kan memang teknologi zaman Melayu dulu sudah luar biasa banget ya. Bila agama yang Hanifah itu datang, bila Nabi Ibrahim menghantarkan 2 orang anaknya, Medan dan Midian itu. Dan anak-anak Nabi Ibrahim dengan Qaturah ni ada 6 orang.
Dua orang dia kata halaku, kafir. Dua orang lagi pun halaku, kafir. Tapi yang dua orang lagi ni syuhada. Oh. Kalau dia tengok dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud, dia kata riwayat Abu Daud dalam bab malahim. Dia sebut, dia kata wa yuqatiluhum. Kalau keadaan nahwu Arab, wa yuqatiluhum, ada orang luar datang membunuh mereka. Itu orang luar. Orang luar penceroboh datang membunuh. Tapi kalau dia kata wa yataqataluhum, itu bermaksud ada unsur musyarakah. Bila unsur musyarakah, orang dalam, itu pemberontakan. Kena beza. Pemberontakan dengan pencerobohan. Pencerobohan orang luar, pemberontakan orang dalam. Jadi dalam hadis Nabi dia kata wa yuqataluhum, mereka itu dibunuh. Maknanya orang luar datang ceroboh. Keadaan ini kiasnya dia lebih kurang cerita Chenla menyerang Champa. Chenla menyerang Funan, kerajaan Funan. Kerajaan Funan inilah Melayu Islam. Justru itu kita tidak ada data daripada Funan apabila dia kalah Chenla ada serang tu sehingga wujudnya kerajaan Sriwijaya. Kita tertinggal tu, data tu kat mana? Itu problem kita. Jadi kerajaan Sriwijaya muncul apabila kekalahan kerajaan Funan. Jadi kat mana tu data daripada Funan yang telah jatuh tu hingga ke Sriwijaya? Sriwijaya bangun 670. Seolah-olah ada lampung besar tu, kita tak tahu siapa dia. Beratus-ratus tahun tu kita tak tahu, data tak ada. Kemudian Sriwijaya pula kita jumpa orang duk kata, kalau kita baca tulisan orang tulis, dia kata Hindu, Buddha, Hindu semua. Ingat ya, agama Buddha hanya muncul 500 tahun. 500 BC. Buddha tu setelah Sriwijaya baru masuk dia. Sriwijaya itu Hindu dulu kalau nggak salah, Hindu. Sriwijaya itu 600 BC kan. Nah, di atasnya itu masih kosong itu. Belum ada catatan yang ditemui ya. Okey, 502 Buddha dilahirkan di Sungai Ganges. Bahasa Sanskrit muncul 500 tahun, 500 BC. 502 Buddha dilahirkan. 500 BC, ya. BC ni dia menurun. Bahasa Sanskrit baru muncul. Habis yang 700 BC dijumpa 7588 dekat Sungai Batu tu. Apa bahasa? Yang dekat Sungai Batu Kedah tu ya. Nah, itu di range zaman itu masih sedikit banget literasi kan, belum banyak yang ditemuin literasi di zaman itu kan. Nah, kalau sudah di zaman Sriwijaya sudah beda ceritanya kan. Yang di atasnya itu yang masih sedikit literasinya itu. Dan ini juga 500 BC itu Buddha baru lahir. Nah, kemarin itu ada yang bilang kan menyamakan Buddha Gautama itu sama Nabi Zulkifli. Nah, itu Buddha aja 500 BC baru lahir. Dan itu sudah jelas di mana Buddha lahir, ayahnya siapa, bapaknya siapa, ya kan? Nggak mungkin lah itu sama dengan Nabi Zulkifli. Kalau kalian belum nonton video tentang penemuan makam Nabi Zulkifli itu kan ada salah satu ustadz yang menjelaskan bahwa Gautama Buddha itu sama dengan Nabi Zulkifli. Nah, itu kan nggak masuk akal kalau menurut aku guys ya. Itu soalan apa bahasa? Bukan Sanskrit. Bukan Sanskrit. Bukan Sanskrit. Kalau dia kata 300 tadi kan 3000 tahun sudah ada bahasa Sanskrit. Tidak. Bahasa Sanskrit mesti muncul sesudah 500 BC. Bahasa Sanskrit itu kan bahasa Buddha. Bahasa Buddha. Menolak yang tadi tu. Tu saya tengok betul tadi lah. Tak ada, bukan 3000. Itu bahasa lain tu. Itu bukan bahasa. Ingat, bahasa Sanskrit hanya muncul lepas 500 BC. 3000 BC itu bukan ada. Di mana bahasa Rencong? Tulisan Rencong tak sebut ke? Tengok tadi. Ini. Habis guys. Indah. Nah, itu dia tadi guys ya. Itu masih agak itu juga ya. Kita karena bangsa Melayu ini gini guys ya. Agak susah itu karena banyak literasi atau sejarah-sejarah yang memang dihapuskan lah, diputar balikkan lah. Jadi banyak zaman-zaman yang kekosongan di bangsa Melayu ini, yang kayak penemuan Gunung Padang kemarin di Indonesia kan ya. Kita baru tahu juga kalau itu lebih tua dari piramid. Berarti kan
daerah kita ini, kawasan Melayu, kawasan Nusantara ini dulu tuh teknologinya tuh luar biasa guys. Tetapi masalahnya kita nggak jumpain literasi atau tulisan-tulisan sejarah-sejarah yang bisa meyakinkan kalau memang benar-benar dulu itu kita sangat kuat dan teknologinya sangat hebat kan. Nah, itulah salah satu cara orientalis atau penjajah dulu mau menekan bangsa kita tuh supaya menjadi bangsa yang bangsa budak lah istilahnya tuh ya. Karena itulah literasi, sejarah-sejarah itu kita kurang bisa melengkapi sejarah-sejarah yang kosong itu guys. Padahal banyak bukti-buktinya, seperti di Kedah itu kan diketemuin di Sungai Batu itu kan, di Gunung Padang di Indonesia. Banyak buktinya kalau kehebatan bangsa kita dulu tuh, bangsa Melayu dulu tuh memang benar-benar diakui gitu di dunia tuh, punya power lah istilahnya tuh di dunia tuh ya guys ya. Ya, semoga nanti lama-kelamaan kita bisa banyak yang mengungkap sejarah-sejarah yang masih hilang ya, yang masih belum lengkap di kawasan Nusantara, kawasan Melayu ini ya, supaya itu menjadi warisan untuk anak-anak kita nanti. Ya, nanti kita lihat lagi ya video-video yang menarik lainnya dari Malaysia ya. Kita lihat sejarah-sejarah, kita lihat ilmu-ilmu baru lagi. Jadi stay tune terus di Indoreact TV. Dan kalau kalian belum subscribe channel Indoreact TV, silahkan subscribe dulu, di like, di share juga ke teman-teman kalian. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dari aku, mungkin ilmuku tidak sebanding dengan kalian, jadi mohon dimaafkan dan dikoreksi jikalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.